Semua, kembali lagi bersama saya Steve Pratama, dan kali ini saya jalan-jalan berkunjung ke Kelenteng Sampokong di kota Semarang. Dan untuk masuknya sendiri kita harus membayar tiket sebesar Rp12.000. Dan kelenteng ini sudah buka dari pagi ya, mulai jam 8 pagi kita sudah bisa masuk ke dalam area kelenteng ini. Area parkirnya sendiri juga cukup luas, jadi dapat menampung banyak kendaraan. Dan ngomong-ngomong soal kelenteng ini itu diresmikan pada tanggal 21 Juli 2006 oleh Pak Gubernur Jawa Tengah Bapak Mardianto pada saat itu ya. Dan di sini ada beberapa petunjuk arah dan menjelaskan juga kemana kita harus pergi untuk menelusuri area kelenteng Sampokong ini. Terlihat banyak destinasi wisata dan ada juga papan yang besar. Di sini dapat dilihat juga banyak tempat-tempat yang bisa kunjungi di area kelenteng ini. Beberapa adalah tempat ibadah, beberapa merupakan tempat yang bisa kita kunjungi untuk mengenal sejarah dari kelenteng ini, dan bermacam-macam. Untuk lebih detailnya sendiri bisa kita lihat di papan besar yang terletak di bagian depan ketika kita masuk ke dalam area kelenteng ini. Ya, ngomong-ngomong, video ini saya rekam pada awal tahun 2020. Jadi ini sebelum masa pandemi ya, sehingga saya masih bisa jalan-jalan dengan bebas ke tempat-tempat wisata di area Semarang. Dan kembali lagi ke dalam videonya, di sini juga terdapat peta di mana yang menjelaskan lokasi-lokasi yang ada di kelenteng ini. Jadi jika kita tersesat, kita harus mengingat peta ini. Ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi dari Gapura, Pendopo, Gazebo, area patung, dan tempat-tempat ibadah lainnya juga. Jadi walaupun di tempat ibadah, ini juga merupakan tempat rekreasi juga. Seperti itu penjelasan di awal. Lalu kita masuk ke bagian dalam, kita akan melihat area yang cukup luas di sini yang bisa menampung banyak orang. Ya, lantainya dari paving seperti ini, dan karena saya datang juga pagi-pagi, jadi tempat ini masih sepi. Dan seperti Anda lihat, tempat ini semuanya memiliki arsitektur khas di negeri Cina ya. Warna dominan merah, semuanya merah. Dan bangunan pertama yang akan kita kunjungi adalah bangunan ini. Ini adalah sebuah panggung yang besar yang mungkin bisa dipakai untuk pertunjukan atau mungkin semacam pentas seni dan sebagainya. Namun karena saya datang pagi-pagi, jadi tidak ada pentas seni di sini, dan saya juga kurang tahu kapan diadakan pentas seni di kelenteng Sampokong ini. Untuk naik ke atas kita bisa melalui akses jalan yang ada di samping kanan dan kiri bangunan ini. Beberapa bagian dari panggung ini juga terdapat beberapa patung dan ornamen-ornamen yang berupa prajurit atau ornamen naga. Dan untuk panggung sini sendiri mempunyai dua bagian, yaitu bagian bawah seperti ini yang sering digunakan untuk berfoto dengan background kelenteng-kelenteng yang ada di belakangnya. Ada juga bagian atas panggung yang tertutup oleh genteng yang teduh seperti itu. Jadi ada bagian yang outdoor, ada juga yang indoor. Di area panggung ini kita bisa melihat semua daerah yang ada di kelenteng ini. Dan seperti yang jelaskan tadi, di sini terdapat beberapa ornamen-ornamen yang menghiasi bangunan ini, seperti patung naga yang diukir di tiang-tiang. Dan semua dominan berwarna merah, dan ada juga lampion-lampionnya. Pemandangan dari sini juga bagus ya, bisa melihat semuanya dari kelenteng 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Dan tempat ini pun juga cocok untuk spot berfoto, karena kita bisa melakukan foto dengan background seperti layaknya kerajaan di Cina zaman dahulu. Dan ada juga frame-frame di sini, 3 buah frame di sini ya. Bisa kita gunakan untuk berfoto selayaknya seperti kita memakai seragam prajurit China. Dan ada juga patung Laksamana Zheng He di sini, namun orang Semarang sering menyebutnya dengan Laksamana Cheng Ho seperti itu ya. Patung ini pun menjulang tinggi dan terbuat dari besi sepertinya ya, entah perunggu atau semacam, saya kurang tahu juga. Dan tempat ini juga sering dipakai untuk berfoto. Patung Laksamana Zheng He ini diresmikan pada tanggal 29 Juli 2011 oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat itu adalah Bapak Haji Bibit Waluyo. Patung ini menjulang tinggi dan berada di sudut dari kelenteng Sampokong ini.
Baiklah, kita lanjut lagi. Di sebelah kanan setelah kita memasuki pintu masuk, ada tempat yang menjual karcis untuk masuk ke dalam area kelenteng tempat ibadah. Untuk harganya sudah tertera di situ, dan di sini kita juga dapat meminta pemandu wisata agar dapat menjelaskan tentang isi dari dalam kelenteng ini. Jadi tiket masuk yang kita beli di awal tadi itu hanya berlaku untuk area panggung dan area di luarnya saja. Kalau kita masuk ke dalam area tempat ibadah seperti kelenteng-kelenteng ini, tetap kita harus membayar lagi sejumlah uang ya. Mungkin karena memang di bagian luar panggung dan area halaman itu merupakan tempat umum dan tempat kelenteng ini ada tempat ibadah, maka memang dipisahkan. Dan di bagian sini kita dapat melihat beberapa orang yang memang sedang beribadah di kelenteng ini. Dan terdiri dari beberapa kelenteng yang dapat kita lihat di papan tadi. Saya tidak menjelaskan secara detail ya. Kalau kalian penasaran, kalian mau melihat detailnya, datang saja ke kelenteng Sampokong yang terletak di kota Semarang ini. Dan karena memang ini adalah tempat ibadah, jadi saya harapkan ketika kalian datang ke tempat ini, kalian harus menjaga sopan santun dan tidak boleh berkata kotor, tidak boleh memegang sembarangan. Dan di sini saya berjalan lagi dan menemui tempat yang paling besar atau kelenteng yang paling besar yang ada di kelenteng Sampokong ini, yang namanya adalah Kelenteng Sampo Taijin. Ya, seperti itu namanya. Ini merupakan kelenteng yang paling besar yang ada di kelenteng Sampokong ini. Dan seperti bangunan-bangunan lainnya, ornamen-ornamen khas kerajaan-kerajaan Cina terletak di tiang-tiang ini. Ada patung naga, ada juga beberapa lampion yang menghiasi bangunan ini. Dan di lampion itu juga terdapat beberapa nama-nama orang atau nama keluarga. Dan jika kalian tertarik untuk memasang nama Anda atau nama keluarga Anda, bisa juga dengan membayar biaya sebesar 200.000 seperti yang ada di poster ini. Jadi kalau tertarik bisa langsung menghubungi ke pihak kelentengnya. Ya, seperti kelenteng lainnya juga, di sini terdapat beberapa alat-alat untuk beribadah. Dan jika kita mau masuk ke area ini, kita harus melepas alas kaki kita. Jadi kita tidak boleh menginjak-injak tempat ini dengan sandal ataupun sepatu ya. Dan tetap menjaga sopan santun itu adalah nomor 1. Dan di sini tempatnya juga bersih, tempatnya bagus ya. Jadi saya suka sih tempat seperti ini karena nggak semua tempat wisata itu bisa sebersih ini, bisa setertata ini juga. Namun ya karena memang ini tempat ibadah, jadi pastinya juga bersih ya. Dan seperti inilah ornamen-ornamen di bagian dalam kelenteng ini. Bagus bukan? Setelah kita menikmati keindahan dari kelenteng-kelenteng tersebut, di samping kelenteng Sampo Taijin ini juga terdapat jalan setapak yang mengarahkan kita kepada bangunan yang unik di sini, yaitu adalah dinding yang besar dari batu dan terdapat juga ukiran-ukiran yang membuat seperti lukisan atau relief yang menceritakan tentang perjalanan Laksamana Senghe dari negeri Cina daratan sampai ke negara kita Indonesia ini. Dan semuanya terangkum dalam tulisan yang dipasang di batu ini. Terdapat juga 3 bahasa yang menjelaskan tentang ceritanya, yaitu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Mandarin. Jadi di sini kita juga bisa belajar bagaimana sejarah perjuangan dari Laksamana Senghe bisa sampai ke Indonesia. Lanjut lagi, setelah kita sampai di kelenteng Sampo Taijin, ada tangga turun dan di samping tangga itu terdapat beberapa bangunan juga. Di antaranya adalah kelenteng Kiai Jangkar, makam Kiai Tumpeng, dan juga ada penginapan kecil di sebelah sana ya. Jadi kurang lebih itulah tempat-tempat yang bisa kita kunjungi ketika kita sampai di kelenteng Sampokong ini. Banyak objeknya juga dari sana sampai ke sini. Jika kita sudah mengunjungi semuanya, alangkah baiknya kita juga membawa oleh-oleh ketika kita pulang ya, terlebih lagi kalau kita punya tempat tinggal di luar kota Semarang. Dan di sini tersedia beberapa barang-barang yang cocok kita beli untuk oleh-oleh di rumah seperti sandal, buku, ataupun pernak-pernik lainnya yang khas dari kelenteng Sampokong ini.
Di samping itu juga terdapat beberapa pakaian-pakaian tradisional khas seperti di negeri Cina zaman dahulu ya. Di sini terdapat juga beberapa pakaian-pakaian yang digunakan untuk ibu-ibu, anak-anak, dan juga bapak-bapak. Semuanya ada di sini dan kalian bisa membelinya sebagai oleh-oleh juga. Kemudian di samping itu juga ada beberapa tempat oleh-oleh lagi. Jadi tempat oleh-olehnya tidak hanya satu ya, tapi ada beberapa tempat oleh-oleh di sini. Lanjut lagi, di samping tempat oleh-oleh itu terdapat juga pusat informasi. Ketika kita ingin mencari informasi yang ada di kelenteng ini, bisa juga kita menanyakan sesuatu hal di tempat ini. Dan samping dari pusat informasi ada tempat foto kostum, jadi kita bisa berfoto menggunakan kostum khas tradisional dari Cina ya. Dan menggunakan background yang ada, kita bisa membayar sejumlah uang untuk menyewa kostum yang ada di sini. Kalau kita kelaparan, nggak usah takut karena di sini juga tersedia beberapa tempat penjual makanan, dari makanan ringan sampai makanan yang berat juga. Namun karena memang saya datangnya masih kepagian, jadi di sini masih tutup ya. Namun kalau udah siang pasti juga ramai kok, banyak jualan. Dan seperti itulah kelenteng Sampokong merupakan tempat yang berbeda dari tempat-tempat wisata lainnya karena mempunyai gaya etnik khas tradisional dari Cina ya. Dan tempat ini juga bagus, mempunyai spot foto yang baik, jadi saya merekomendasikan kalian kalau main ke sini adalah membawa kamera untuk mengabadikan momen-momen yang ada di tempat ini. Karena banyak spot-spot foto menarik yang ada di kelenteng Sampokong ini. Terutama ini yaitu adalah bagian panggung yang bagian atas ya, tadi saya jelaskan sebelumnya. Dan demikian review dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dapat menjadi alternatif kalau kalian berkunjung ke kota Semarang. Jangan lupa untuk mampir ke kelenteng Sampokong ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan inilah kelenteng Sampokong.